Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, nas harian kita hari ini adalah bagian dari kisah yang menceritakan saat Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpi di Gibeon. Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang diinginkannya. Salomo yang baru saja diangkat sebagai raja menggantikan Daud ayahnya, dengan rendah hati meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin umat Allah dengan bijaksana. Permintaan ini sangat menyenangkan hati Tuhan, karena Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang atau kehancuran musuh-musuhnya. Dan sebagai hasilnya, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo, tetapi juga memberinya kekayaan dan kehormatan melebihi raja-raja lainnya. Sahabatku semua, jika orang-orang yang ambisius diberi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, orientasinya pasti kepada hal-hal yang hanya sekedar memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Berbeda dengan Salomo yang dikisahkan dalam nas kita hari ini. Dia dalam tahta kemuliaannya sebagai raja justru tidak meminta sesuatu yang memenuhi apa yang menurut kebanyakan manusia sebagai yang terpenting, seperti kekayaan, umur panjang, atau kehancuran musuh-musuhnya. Dalam kerendahan hati dan dalam kebijaksanaannya yang menyadari keterbatasan serta ketidakmampuannya, dia memohon hikmat dari Tuhan. Salomo tidak meminta hal-hal yang duniawi, melainkan sesuatu yang lebih bernilai, hikmat untuk memimpin dengan baik. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan bergantung kepada Tuhan dalam setiap keputusan dan tanggung jawab yang kita hadapi. Kita diajari untuk memprioritaskan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan di atas keinginan-keinginan pribadi kita. Karena ketika kita memprioritaskan hal-hal yang menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan dan terlebih dalam mencari kehendak-Nya, maka percayalah sahabatku semua, Tuhan pemilik segalanya akan menaburkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Berkat-berkat lain akan mengikuti hikmat itu. Hal itulah yang nyata dalam pengalaman Salomo dan layak kita teladani. Tuhan tidak hanya memberikan apa yang dimintanya, tetapi juga memberinya lebih dari apa yang dia pikirkan. Maka dengan demikian juga dalam kehidupan kita, dengan kemurahannya, Tuhan Allah pasti memberikan berkat yang luar biasa di luar ekspektasi kita. Mari kita belajar dari Salomo, meminta hikmat di setiap situasi kepada Tuhan kita. Tetaplah setia kepadanya dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita dengan bijaksana, serta memberkati kita jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan harapkan di dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.